Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Mira Nur Fajriyanti dengan NPM 212151059 dari kelas 2021B Prodi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Filsafat dan Sejarah Matematika dengan dosen pengampu Pak Dedi Nurjamil, Doktorandes Magister Pendidikan. Nah, untuk judulnya yaitu tentang hakikat belajar dan pembelajaran matematika. Yang pertama ada definisi belajar menurut 3 pendapat ahli. Yang pertama, menurut Wegulo, pengertian belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Lalu menurut Bell Gradler, pengertian belajar adalah proses yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan aneka ragam kemampuan atau kompetensi, keterampilan atau skills, dan sikap atau attitude yang diperoleh secara bertahap dan berkelanjutan mulai dari masa bayi sampai masa tua melalui rangkaian proses belajar sepanjang hayat. Nah, untuk yang ketiga, menurut M. Sobri Sutikono, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk memperoleh suatu perubahan yang baru sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Nah, dari 3 pendapat para ahli tersebut, kita dapat simpulkan bahwa belajar adalah suatu proses usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan lingkungannya, dari masa bayi sampai masa tua, secara bertahap dan berkelanjutan, dengan tujuan untuk mendapatkan ilmu baru yang dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan memperbaiki sehingga yang pada awalnya tidak tahu menjadi tahu, yang pada awalnya tidak bisa menjadi bisa, yang pada awalnya tidak baik menjadi baik. Belajar itu sangat penting bagi setiap orang, karena untuk menjalankan kehidupan diperlukan ilmu yang bisa mengatur, membatasi, dan memberikan wawasan sehingga seseorang itu dapat melakukan normalitas sebagai manusia yang fitrahnya senantiasa menjalankan perintah dan larangan. Dan dalam proses belajar tentu seseorang akan mendapatkan ilmu yang dengan kata lain, belajar yaitu proses transfer ilmu dari lingkungannya terhadap diri seseorang. Lalu selanjutnya ada definisi matematika. Menurut 3 pendapat para ahli, yaitu yang pertama, menurut James dan James, matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Yang kedua, menurut Abdurrahman, matematika adalah bahasa fungsi praktis simbiolis untuk mengekspresikan hubungan kuantitatif dan spasial, sementara fungsi teoritis adalah untuk memfasilitasi berpikir. Nah, menurut Suarsono, matematika adalah ilmu yang memiliki karakteristik khas, yaitu benda abstrak, simbol penggunaan yang tidak banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan proses berpikir yang dibatasi oleh aturan yang ketat. Nah, dari 3 pendapat ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa matematika merupakan salah satu ilmu abstrak yang konsepnya terbagi ke dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri, yang dituangkan dengan simbol-simbol, susunan besaran, dan menggunakan banyak konsep yang berhubungan satu dengan yang untuk dapat menyelesaikan suatu permasalahan secara sistematis dengan menggunakan cara berpikir logika yang dapat berfungsi bagi kehidupan sehari-hari. Matematika dapat membantu setiap orang untuk dapat memecahkan masalah melalui proses hitung-menghitung sehingga menghasilkan suatu pernyataan yang benar dan dapat dibuktikan. Namun, karena begitu banyaknya konsep di matematika, maka terkadang membuat seseorang keliru, bahkan lupa bagaimana cara menyelesaikan persoalannya. Oke, selanjutnya ada definisi belajar matematika dari beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut J. Brunner, belajar matematika adalah belajar tentang konsep-konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika. Lalu ada menurut Robert Gane, belajar matematika harus didasarkan kepada pandangan bahwa tahap belajar yang lebih tinggi berdasarkan atas tahap belajar yang lebih rendah. Lalu yang ketiga, menurut Kolb,
mendefinisikan belajar matematika sebagai proses memperoleh pengetahuan yang diciptakan atau dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui transformasi pengalaman individu siswa. Berdasarkan pendapat dapat disimpulkan bahwa belajar matematika adalah suatu proses kegiatan siswa menambah ilmu pelajaran bidang matematika dari tingkatan mudah atau dasar sampai tingkat tersulit yang memerlukan peran seorang guru untuk diajarkan ilmu matematika itu sendiri kepada siswa, baik di sekolah atau di luar sekolah. Belajar matematika memerlukan peran seorang guru karena dalam matematika terdapat konsep-konsep yang tidak dapat dipelajari sendiri dan terdapat tahapan-tahapan dalam belajar matematika yang jika tidak didampingi, dikhawatirkan siswa akan salah dalam mengambil konsep matematika dengan mengingat banyak konsep yang malah membingungkan sehingga menggunakan konsep matematika yang lain secara acak. Selanjutnya ada definisi pembelajaran. Menurut para pendapat ahli, yang pertama, menurut proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut, banyak sekali faktor yang mempengaruhinya, baik faktor internal yang datang dari dalam individu maupun eksternal yang datang dari lingkungan. Nah, menurut Syaiful Sagala, pembelajaran merupakan membelajarkan siswa menggunakan asas pendidikan maupun teori belajar yang merupakan penentu utama keberhasilan pendidikan. Pembelajaran merupakan proses komunikasi dua arah, mengajar dilakukan pihak guru sebagai pendidik, sedangkan belajar oleh peserta didik. Lalu yang ketiga menurut Sujana, pembelajaran dapat diartikan sebagai setiap upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaksi edukatif antara dua pihak, yaitu antara peserta didik dan pendidik, sumber belajar yang melakukan kegiatan membelajarkan. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran adalah suatu proses interaksi atau upaya sistematis siswa dan guru dalam pembelajaran dengan sistem yang telah ditentukan baik oleh pemerintah ataupun independen sebagai proses transfer ilmu atau membelajarkan lewat komunikasi dua arah dari seorang guru sebagai pendidik kepada seorang siswa sebagai peserta didik di suatu sekolah atau luar sekolah, yang diharapkan siswa mendapatkan ilmu dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal demikianlah yang merupakan sasaran pendidikan. Pembelajaran yang efektif itu jika dilakukan dengan interaktif. Karena dengan demikian guru akan mengetahui sejauh mana pengetahuan siswa dalam pelajaran itu. Dan selain itu, siswa juga akan lebih memahami terkait pelajaran yang sedang dibahas. Selanjutnya, definisi pembelajaran matematika. Menurut tiga pendapat para ahli, yang pertama Erman Suherman. Beliau mengemukakan bahwa dalam pembelajaran matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari sekumpulan objek. Yang kedua, menurut Rahayu, hakikat pembelajaran matematika adalah proses yang sengaja dirancang dengan tujuan untuk menciptakan suasana lingkungan yang memungkinkan seseorang atau si pelajar melaksanakan kegiatan belajar matematika, dan pembelajaran matematika harus memberikan peluang kepada siswa untuk berusaha dan mencari pengalaman tentang matematika. Dan yang terakhir, menurut Bronner, pembelajaran matematika adalah belajar tentang konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari serta mencari hubungan antara konsep dan struktur matematika di dalamnya. Nah, dari beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran matematika merupakan suatu proses membelajarkan siswa dengan ilmu matematika oleh seorang guru di sekolah atau di luar sekolah menggunakan metode-metode untuk memahamkan siswa tentang sifat-sifat, konsep-konsep, atau materi bidang lainnya yang berhubungan dengan matematika, agar bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari sebagai suatu ilmu dan hasil belajar yang menggunakan pemikiran logika. Pembelajaran matematika diperlukan adanya metode yang menarik, karena dengan banyak simbol, tahapan, dan konsep yang ada dalam matematika akan membuat siswa jenuh dan bosan belajar ilmu matematika jika guru tidak mempunyai cara kreatif dalam memberikan ilmu matematika tersebut. Karena matematika itu penting,
Maka cara pembelajarannya pun harus semaksimal mungkin agar siswa paham dan asyik belajar matematika. Selanjutnya, ruang lingkup pembelajaran matematika. Yang pertama, kompetensi aljabar ditekankan pada kemampuan melakukan dan menggunakan operasi hitung pada persamaan, pertidaksamaan, dan fungsi. Lalu yang kedua, pengukuran dan geometri ditekankan pada kemampuan menggunakan sifat dan aturan dalam menentukan porsi, jarak, sudut, volume, dan transformasi. Yang ketiga, peluang dan statistika ditekankan pada menyajikan dan meringkas data dengan berbagai cara. Yang keempat, trigonometri ditekankan pada menggunakan perbandingan, fungsi, persamaan, dan identitas trigonometri. Yang terakhir, kalkulus ditekankan pada menggunakan konsep limit laju perubahan fungsi. Selanjutnya, fungsi pembelajaran matematika. Yang pertama, matematika sebagai suatu alat. Maksudnya adalah guru hendaklah sangat diharapkan agar para siswa diberikan penjelasan untuk melihat berbagai contoh dalam penggunaan matematika sebagai alat untuk memecahkan masalah dalam mata pelajaran lain, dalam kehidupan kerja, atau dalam kehidupan sehari-hari. Namun tentunya harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa, sehingga diharapkan dapat membantu proses pembelajaran matematika di sekolah. Yang kedua, matematika sebagai pola pikir. Maksudnya, siswa diberi pengalaman menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan suatu informasi, misalnya melalui persamaan-persamaan atau tabel-tabel dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Lalu yang ketiga, matematika sebagai ilmu atau pengetahuan. Nah, karena matematika sebagai ilmu atau pengetahuan, oleh karena itu, pembelajaran matematika di sekolah harus diwarnai oleh fungsi yang ketiga ini. Sebagai guru harus mampu menunjukkan bahwa matematika selalu mencari kebenaran dan bersedia meralat kebenaran yang telah diterima bila ditemukan kesempatan untuk mencoba mengembangkan penemuan-penemuan sepanjang mengikuti pola pikir yang sah. Lalu selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran matematika. Yang pertama, melatih kecerdasan otak. Matematika diperlukan untuk melatih keterampilan otak untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah. Saat seseorang mengerjakan soal matematika dari kumpulan data, uraian premis, mengamati setiap hubungan, hingga dapat menyelesaikan soal dengan baik dan rasional. Lalu yang kedua, tujuannya itu dapat diterapkan di dunia nyata. Nah, matematika berperan penting dalam membantu setiap manusia untuk memecahkan masalah, mulai dari menghitung biaya untuk membeli rumah dengan mempertimbangkan keuntungannya, mengetahui persentase dan tarif hipotek, mengetahui potongan harga yang didapatkan dari promo diskon, dan lain sebagainya. Lalu, tujuan yang ketiga, meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Seperti yang diketahui, Alan Turing menciptakan mesin yang digunakan untuk menerjemahkan dan memecahkan kode enigma Nazi dengan menggunakan ilmu matematika. Nah, yang keempat, membantu hampir di setiap bidang karir. Berbagai bidang pekerjaan menggunakan matematika untuk membangun dan meningkatkan pekerjaan penting, baik dalam bidang sains, bisnis, keuangan, manufaktur, komunikasi, hingga teknik. Lalu yang kelima, itu untuk membantu memahami dunia dengan lebih baik. Nah, dalam hal ini, berbagai macam teori diciptakan dengan menggunakan ilmu matematika sebagai dasar berpikir, seperti teori relativitas Einstein yang dapat memberikan pandangan untuk mengetahui hukum gravitasi. Selain itu, masih terdapat berbagai teori lain yang dapat digunakan untuk memahami cara kinerja alam dan dunia lebih baik. Lalu yang terakhir itu sebagai bahasa universal. Dalam hal ini, matematika disebut sebagai bahasa universal karena merupakan satu-satunya bahasa yang dapat dipahami secara umum dan luas, meskipun berbeda budaya, negara, hingga bahasa. Hal ini tidak lain karena matematika menggunakan simbol angka dan simbol tertentu dengan hukum penyelesaian yang jelas sehingga dapat dimengerti masyarakat secara umum. Selanjutnya, karakteristik pembelajaran matematika yaitu yang pertama, pembelajaran matematika langsung atau bertahap. Materi pembelajaran diajarkan secara
berjenjang atau bertahap, yaitu dari hal konkret ke abstrak, hal yang sederhana ke kompleks, atau konsep mudah ke konsep yang lebih sukar. Lalu yang kedua, pembelajaran matematika menekankan pola pikir deduktif. Nah, matematika adalah deduktif. Matematika tersusun secara deduktif dan aksiomatik. Namun demikian, harus dapat dipilihkan pendekatan yang cocok dengan kondisi siswa. Dalam pembelajaran belum sepenuhnya menggunakan pendekatan, tetapi masih campur dengan deduktif. Lalu yang ketiga, pembelajaran matematika mengikuti metode spiral. Nah, setiap mempelajari konsep baru perlu memperhatikan konsep atau bahan yang telah dipelajari sebelumnya. Bahan yang baru selalu dikaitkan dengan bahan yang telah dipelajari. Pengulangan konsep dalam bahan ajar dengan cara memperluas dan memperdalam adalah perlu dalam pembelajaran matematika, atau spiral melebar dan naik. Dan yang terakhir, pembelajaran matematika mengganti kebenaran konsistensi. Nah, kebenaran dalam matematika pada dasarnya merupakan kebenaran konsistensi, tidak bertentangan antara kebenaran suatu konsep dengan yang lainnya. Suatu pernyataan dianggap benar bila didasarkan atas pernyataan-pernyataan yang terdahulu yang telah diterima kebenarannya. Tentang langkah-langkah pembelajaran matematika. Yang pertama, didahului dengan penanaman konsep dasar atau penanaman konsep. Nah, media atau alat peraga diharapkan dapat digunakan untuk membantu kemampuan pola pikir siswa. Nah, setelah itu yaitu pemahaman konsep. Ini merupakan lanjutan dari penanaman konsep yang bertujuan agar siswa lebih memahami suatu konsep matematika. Selanjutnya yaitu pembinaan keterampilan. Nah, untuk ini bertujuan untuk peserta didik lebih terampil dalam menggunakan berbagai konsep matematika. Lalu ada beberapa model-model pembelajaran matematika, yaitu langsung, kooperatif, cooperative script, inside-outside circle, cooperative learning type CIRC, kooperatif tipe jigsaw, make a match, kooperatif tipe STID atau student themes achievement division, lalu snowball throwings, lalu yang terakhir student facilitator and explaining. Nah, mari kita bahas model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini merupakan suatu model pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama, yakni kerjasama antar siswa dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok kecil dan diarahkan untuk mempelajari materi pelajaran yang telah ditentukan, sebagaimana dalam gambar di samping. Lalu apa sih tujuan dari materi pembelajaran ini? Nah, tujuannya itu untuk membangkitkan interaksi yang efektif di antara anggota kelompok melalui diskusi. Dalam hal ini, sebagian besar aktivitas pembelajaran berpusat pada peserta didik, yakni mempelajari materi pelajaran, berdiskusi untuk memecahkan masalah. Dengan interaksi yang efektif, dimungkinkan semua anggota kelompok dapat menguasai materi pada tingkat yang relatif sejajar. Nah, bila ditinjau dari hasil belajar akademik, model pembelajaran kooperatif bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Banyak ahli berpendapat bahwa model pembelajaran kooperatif ini unggul dalam membantu siswa yang sulit. Nah, bila ditinjau dari pengakuan adanya keragaman, model pembelajaran kooperatif bertujuan agar siswa dapat menerima teman-temannya yang mempunyai berbagai macam perbedaan latar belakang. Perbedaan tersebut antara lain perbedaan ras, suku, agama, kemampuan akademik, dan tingkat sosial. Nah, jika ditinjau dari pengembangan keterampilan sosial, model pembelajaran kooperatif bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa. Keterampilan sosial yang dimaksud dalam pembelajaran kooperatif antara lain adalah berbagi tugas, aktif bertanya, menghargai pendapat orang lain, bekerja dalam kelompok, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu ciri-ciri pembelajaran kooperatif. Ada dua pendapat dari para ahli. Yang pertama menurut Johnson, ciri-cirinya yaitu yang pertama saling ketergantungan yang positif, yang kedua dapat dipertanggungjawabkan secara individu, yang ketiga heterogen, yang keempat berbagi kepemimpinan, yang kelima berbagi tanggung jawab, yang keenam ditekankan pada tugas dan kebersamaan, yang ketujuh mempunyai keterampilan dalam berhubungan sosial,
Yang ke-8, guru mengamati. Dan yang ke-9, efektivitas tergantung pada kelompok. Nah, adapun ciri-ciri pembelajaran kooperatif dari STAL yaitu belajar dengan teman, tatap muka antar teman, mendengarkan antar anggota, belajar dari teman sendiri dalam kelompok, belajar dalam kelompok kecil, produktif berbicara atau mengemukakan pendapat atau gagasan, siswa membuat keputusan, dan yang terakhir siswa aktif. Nah, mungkin hanya itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.